Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman saya akan mempresentasikan tentang laporan kami yang berjudul Daya Tarik Wisata Goa Cokro sebagai wisata berbasis ekowisata di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Hardina Retno Safitri dengan nomor NIM 19040274056 dan teman saya Eri Kusumawati dengan nomor NIM 19040274060. Latar belakang Gunung Kidul dikenal dengan kabupaten dengan objek-objek wisata unggulan dalam berbagai jenis wisata. Namun, jenis wisata yang paling diunggulkan di Kabupaten Gunung Kidul adalah wisata alam. Karena Gunung Kidul merupakan daerah yang memiliki keindahan alam yang berlimpah. Keindahan alam tersebut menjadi daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Gunung Kidul memiliki topografi yang beragam dari yang datar, pegunungan, dan juga garis pantai. Hal ini menjadi potensi utama dalam pengembangan pariwisata alam di Gunung Kidul. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menjadikan sektor wisata ini menjadi unggulan dan identitas mengingat sumbangan devisa yang diberikan kepada pendapatan daerah secara umum dan pendapatan masyarakat secara khusus. Karena itulah perlu adanya upaya dalam pengelolaan kawasan wisata seperti Goa Cokro ini, yaitu dengan pengembangan ekowisata. Berbeda dengan kegiatan pariwisata pada umumnya yang justru menimbulkan kerusakan lingkungan, ekowisata memiliki konsep tersendiri di mana wisatawan yang menikmati keindahan alam diajak untuk memahami dan menghayati nilai-nilai serta dapat ditanamkan pemahaman dan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Melalui pengembangan ekowisata diharapkan timbulnya rasa kepedulian untuk melestarikan sumber daya kawasan kars. Kepedulian tersebut dapat timbul melalui pemahaman baik dari aspek saintifik atau keilmuan maupun filosofikal atau penghayatan nilai dan makna dengan tetap menikmati aspek estetik atau keindahan sesuai konsep dalam ekowisata. Menurut Baikuni 2001. Rumusan masalah yang kita angkat yaitu yang pertama, apa yang menjadi daya tarik di wisata Goa Cokro, dan yang kedua yaitu bagaimana penerapan wisata berbasis ekowisata di kawasan Goa Cokro. Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada 07054 menit 46 detik lintang selatan sampai dengan 080 2 menit 24 detik lintang selatan dan 1141 menit 0 detik bujur timur sampai 1146 menit 0 detik bujur timur. Luas wilayah Kecamatan Ponjong secara keseluruhan adalah 10.449 hektar. Sedangkan luas wilayah yang termasuk kawasan kars yakni 8.226 hektar. Secara geomorfologi regional, Kecamatan Ponjong terletak pada bagian tengah Pegunungan Sewu yang berada pada zona selatan Jawa Timur. Sebelah utara dibatasi oleh Masif Panggung, sebelah selatan dibatasi oleh Pegunungan Sewu, sebelah timur dibatasi oleh Basin Batu Retno, dan sebelah barat dibatasi oleh Basin Wonosari. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Eri Kusumawati. Kecamatan Ponjong itu terletak di kawasan bagian timur Kabupaten Gunung Kidul, serta terbagi menjadi 11 desa. Desa Ambulrejo memiliki luas wilayah 15.068,6645 hektar. Jarak dari Kecamatan Ponjong ke Desa Ambulrejo yaitu 3 km. Batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Semin. Untuk sebelah timur yaitu Desa Sawahan Ponjong. Sebelah selatan adalah Desa Kejahan dan Sumbergiri Ponjong. Dan untuk sebelah barat yaitu Desa Karangmojo. Secara administrasi, Goa Ponjong itu terletak di Dusun Blimbing, Desa Ambulrejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Goa Cokro itu merupakan salah satu goa yang ada di Gunung Kidul yang merupakan bagian dari 13 geosite Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Karena menjadi bagian dari proyek konservasi lingkungan, maka goa ini harus dijaga kelestarian ekosistemnya. Goa Cokro Ponjong mulai dikenal sebagai tempat wisata pada tahun 2010. Meskipun belum familiar untuk
wisatawan lokal, justru gua ini sudah didatangi oleh wisatawan asing penggemar eksplorasi goa. Mengingat kawasan ini merupakan lingkup konservasi, maka untuk pengunjung yang datang pun juga dibatasi. Untuk per sesi penelusuran goa, itu maksimal hanya berjumlah 10 orang. Kalau menurut sejarah, Gua Cokro itu pada zaman dahulu pernah digunakan oleh seseorang bernama Cokro untuk mengakhiri hidupnya di gua ini. Maka dari itu, gua tersebut sampai sekarang diberi nama Gua Cokro. Untuk karakteristik dari Gua Cokro ini, kita bisa melihatnya dengan melakukan kegiatan eksplorasi. Dari kegiatan eksplorasi itu, kita banyak menemui keunikan dan keindahan yang ada di dalam perut goa. Stalagmit dan stalaktit yang masih aktif juga masih banyak ditemui di dalam goa ini. Ini merupakan salah satu keindahan di goa ini yang mungkin kita tidak dapat untuk menemuinya di tempat lain. Gua Cokro itu memiliki 2 mulut. Jarak antara keduanya itu sekitar 8 meter. Saat kita menyusurinya, di beberapa titik akan ditemukan batu dengan ornamen mirip atau menyerupai benda atau makhluk hidup sesuai nama yang disematkan. Dari titik turun, eksplorasi dapat dilakukan ke arah utara atau ke selatan. Ke arah utara, panjang gua itu mencapai 300-an meter. Sedangkan, kalau untuk ke arah selatan, berjarak sekitar 75 meter untuk sampai pada batas panjang gua. Pengembangan ekowisata yang ada di Kecamatan Ponjong itu menggunakan konsep intersistem, yaitu interaksi antar zona untuk saling melengkapi potensi sehingga mendukung satu sistem ekowisata. Untuk bentuk wisata yang diterapkan yaitu hot tourism atau wisata minat khusus. Ini merupakan bentuk operasi wisata dengan membatasi jumlah pengunjungnya. Untuk sasaran pelaksanaan kegiatan ekowisata itu meliputi kawasan wisata, masyarakat, dan wisatawan. Dalam hal ini, sasaran juga termasuk dalam perencanaan ekowisata yang menjadi acuan garis pedoman keberhasilan pelaksanaan ekowisata. Penerapan wisata berbasis ekowisata yang ada di Gua Cokro ini masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa stalaktit yang rusak karena ulah pengunjung yang masuk sendiri tanpa melalui pengelola. Gua Cokro itu dikenal oleh para geolog sebagai hutan stalaktit. Maka kita harus menjaganya. Karena masih ditemukannya adanya kerusakan akibat dari pengunjung yang masuk tetapi malah merusaknya. Seharusnya sebagai para wisatawan, kita mampu menjaganya dan mengikuti protap yang sudah ditentukan oleh para pengelola. Sebab jika gua tersebut rusak, untuk proses terbentuknya itu sangat lama, bahkan hingga ratusan tahun. Itu pun juga jika kita masih diberikan kesempatan untuk memperolehnya lagi. Semenjak dirintis untuk wisata minat khusus caving atau susur goa pada tahun 2010, hingga saat ini untuk tingkat kunjungan wisatawan pada Gua Cokro ini masih belum begitu memuaskan. Dalam sebulan itu, rata-rata ada sekitar 15 pengunjung yang berminat masuk ke dalam gua ini. Jumlah pengunjung tersebut erat hubungannya dengan keberadaan gua sebagai destinasi wisata minat khusus. Kelengkapan fasilitas yang ada di suatu objek wisata sangat diperlukan untuk menunjang kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di tempat tersebut. Namun sayangnya hal tersebut belum terlihat di objek wisata Gua Cokro. Di tempat tersebut, untuk infrastrukturnya itu masih belum sempurna. Infrastruktur yang ada masih belum memenuhi standar, seperti jalan yang masih corabat dan juga jalan yang masih berbatuan.
Jadi, kesimpulannya, Goa Cokro itu merupakan goa yang ada di Dusun Blimbing, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul. Goa Cokro itu merupakan salah satu goa yang ada di Gunung Kidul yang merupakan bagian dari 13 geosite Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Goa Cokro itu sangat dikenal di dunia karena memiliki hutan stalaktit dan juga stalagmit. Melalui kegiatan eksplorasi, kita akan banyak menemui keunikan dan juga keindahan yang ada di dalam perut goa. Keunikan dan dari goa ini, yaitu di dalam goa, kita bisa menikmati keindahan pemandangan stalaktit dan juga flowstone hingga dinding goa yang berpola batik yang menghiasi ruangan goa. Dinding goa yang terpahat alami dari air yang menetes membawa sensasi tersendiri, di mana ukiran mineral di batuan kars bila matahari sedang terik, cahaya dapat menembus melalui salah satu lubang goa, kemudian memancar ke rejung goa, sehingga terlihat sangat indah. Untuk penerapan wisata berbasis ekowisata yang ada di Goa Cokro ini masih belum maksimal. Hal ini dengan ditemukannya beberapa stalaktit yang rusak akibat ulah pengunjung yang masuk sendiri tanpa melalui pengelola. Pihak pengelola seharusnya harus lebih mengoptimalkan pengelolaan dan juga pengawasan yang ada di objek wisata tersebut. Selain itu, untuk infrastruktur yang ada di tempat ini juga masih belum sempurna. Dan juga infrastruktur yang ada di kawasan ini juga masih belum memenuhi standar. Sekian itu tadi hasil laporan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang atau salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.